Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Saya Eka Armenita. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia, anatomi, fisiologi. Langsung saja pada penjelasannya. Alat reproduksi wanita bagian luar atau eksternal itu terdiri dari pertama ada mons pubis. Apa itu mons pubis? Mons pubis yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan yang berbentuk segitiga yang melindungi tulang kemaluan atau simfisis pubis. Kemudian ada labia minora. Labia minora merupakan bibir vagina yang terletak di bagian luar berbentuk seperti pembungkus besar, organ yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Kemudian ada klitoris. Klitoris adalah struktur seukuran kacang polong yang terletak di bagian atas vulva wanita. Di atas lubang uretra, organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris, sehingga sensitif terhadap rangsangan dari luar. Kemudian ada orifisium uretra dan orifisium vagina. Bagian terbawah dari saluran kemih yang terletak setelah kandung kemih sebelum lubang kencing atau orifisium uretra. Ini ada gambar alat reproduksi pada wanita. Bisa diperhatikan. Lanjut. Alat reproduksi wanita bagian dalam ke internal. Pertama ada ovarium dan oviduk. Ovarium atau indung telur adalah organ reproduksi wanita yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Nih, ya. Kiri dan kanan bagian bawah. Kemudian oviduk atau saluran telur, tuba fallopi, adalah organ reproduksi wanita yang terletak di samping uterus. Tuba fallopi. Ya. Kemudian lanjut, ada uterus. Uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita yang terletak di atas kantung kemih berbentuk buah pir terbalik. Sini. Kemudian ada vagina. Vagina berfungsi sebagai tempat saluran berlangsungnya proses kopulasi, yaitu pertemuan antara dua alat kelamin, dan sebagai saluran keluarnya bayi. Ini vagina. Lanjut, alat reproduksi laki-laki bagian luar. Di sini ada gambar. Pertama itu ada penis dan uretra. Penis berfungsi sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin, sedangkan uretra berfungsi membawa keluar sperma dan urin. Ini penis, dan sini saluran uretra. Kemudian ada skrotum, berfungsi sebagai pelindung testis dan tempat bergantungnya testis. Skrotum. Kemudian ada testis. Testis itu tempat menghasilkannya sel kelamin jantan atau spermatozoa dan testosteron. Testis sini. Lanjut. Nah, di sini juga masih ada gambar. Pertama ada testis dan epididymis. Ini adalah alat reproduksi laki-laki bagian dalam, teman-teman. Ada testis dan epididymis. Testis itu tempat menghasilkannya kelamin jantan. Dan epididymis itu berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Ini epididymis, tempat pematangan sperma, dan testis sebagai tempat menghasilkannya kelamin jantan. Kemudian ada saluran kelenjar testis, itu ada vas deferens, sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Jadi sebelum dikeluarkan itu dia di sini. Teman-teman. Di sini tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Kemudian ada kelenjar aksoris. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vesikula, adalah kelenjar berlekuk dan terletak di belakang kantung kemih.
Kemudian ada kelenjar prostat. Letaknya melingkari bagian atas uretra di bawah kandung kemih. Itu ada kelenjar prostat. Iya. Kelenjar prostat itu dia letaknya melingkari bagian atas uretra di bagian kandung kemih. Melingkari. Oke, lanjut. Kelenjar Cowper atau bulboretra. Terletak di sepanjang uretra di bagian prostat. Kelenjar Cowper ini dia tuh terletak di sepanjang uretra di bawah prostat. Nah, di bawah prostat. Lanjut pada penjelasan. Sistem alat reproduksi itu berfungsinya kapan? Nah, dia itu berfungsi pada saat seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Kedua, pada pria itu telah menghasilkan kelamin jantan atau sperma atau hormon testosteron. Kemudian ketiga, pada wanita itu sudah menghasilkan sel telur, ovum, dan hormon estrogen. Kemudian proses fertilasi itu adalah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dan sel sperma dari laki-laki. Proses fertilasi sendiri juga sering disebut dengan proses pembuahan. Hasil dari fertilisasi adalah sel tunggal atau bernama zigot. Sekian, maaf jika banyak kesalahan kata atau kalimat dari saya. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.